Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Andani dengan NIM 240600045 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas materi pada buku Menkeu pada bab 8, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Nah, adapun outline dari pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi dalam model Solow. Yang kedua adalah dari teori pertumbuhan ke bukti nyata pertumbuhan. Yang ketiga adalah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, mengevaluasi tingkat tabungan. Dan yang keempat adalah di luar dari model Solow itu sendiri. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tetapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. A. Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan FK L dikali E. Jika pada bab sebelumnya itu ada fungsi produksinya itu Y sama dengan Y sama dengan fungsi K dan L saja, tetapi di sini kita memasukkan teknologi, yaitu di mana teknologi itu dilambangkan sebagai E. Dan di sini labor atau tenaga kerja itu dikalikan dengan teknologi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja, di mana output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L dikali E. Yang selanjutnya adalah B, kondisi mapan pada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif itu akan meningkat, dikarenakan K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif. Kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K pada kondisi mapan. Investasi atau SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, di sini ada kurva yang dapat kita lihat bersama, di mana kurva ini menunjukkan bahwa perekonomian akan bergerak menuju titik keseimbangan atau steady state, yang dimana investasi cukup untuk mengganti penyusutan, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi, sehingga modal per pekerja menjadi stabil. Yang selanjutnya itu adalah C,
dampak dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan, berkelanjutan, dan kenaikan standar hidup yang berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas, di mana tingkat model kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif, di mana kondisi mapan itu adalah PC bintang, di mana fungsi K bintang dikurangi D ditambah N ditambah G dan dikalikan dengan K bintang. Nah, di sini itu rumus tersebut diturunkan menjadi konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK-nya sama dengan D ditambah N ditambah G. Jadi di sini MPK-nya itu digeser menjadi min D sama dengan N ditambah G. Selanjutnya yaitu pada subbab kedua, dari teori ke pertumbuhan sampai bukti nyata pertumbuhan. Dari teori pertumbuhan sampai bukti nyata pertumbuhan. Nah, di sini ada pertumbuhan berimbang, di mana menurut dari model Hollow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Ini disebut sebagai pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja atau Y per L, dan pada persediaan modal per pekerja atau K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, adalah tingkat kemajuan teknologi itu sendiri. Ini konsisten dengan data di AS di mana G itu bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Nah, kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tetapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saatnya. Selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real, namun harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Yang selanjutnya adalah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, mengevaluasi tingkat tabungan. Nah, tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dan dalam pendapatan pajak dikurangi dengan apa yang dibelanjakan oleh pemerintah. Nah, di mana ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Namun, ketika pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, maka akan terjadi surplus anggaran, di mana di sini yang harus diusahakan adalah dapat pada poin kedua yaitu surplus anggaran. Nah, di sini ada tabungan swasta berbeda dengan tabungan masyarakat. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan, bukan pada pemerintahan. Kita masuk pada poin berikutnya, A. Mengubah tingkat tabungan. Cara langsung pemerintah dalam mempengaruhi tingkat tabungan adalah melalui tabungan publik, yaitu perbedaan antara penerimaan pemerintah dari pajak dan belanja yang dilakukan.
Jika belanja tersebut melebihi penerimaan, maka pemerintah akan mengalami defisit belanja seperti yang disampaikan sebelumnya. Kita sangat membutuhkan adanya surplus anggaran dibandingkan dengan defisit anggaran, karena itu sangat berpengaruh pada pendapatan pada tabungan masyarakat tersebut. Nah, yang kemudian kenaikan suku bunga dan investasi akan turun. Langkah ketika defisit memotong pengeluaran pemerintah, peningkatan pajak. Adapun langkah yang dilakukan ketika defisit itu yang pertama adalah memotong pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Selanjutnya yang A, jika belanja lebih sedikit dari pendapatan pajak, maka pemerintah akan surplus sehingga bisa digunakan untuk melunasi hutang dan mendorong investasi. Pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan melalui tabungan swasta, yaitu tabungan rumah tangga dan perusahaan. Adapun fakta dari tingkat tabungan swasta sering dipengaruhi oleh beberapa bunga yang akan mereka peroleh, dan tingkat bunga ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan menaikkan pajak akan mengurangi tingkat tabungan swasta karena tingkat bunga akan turun. Sebaliknya, perlakuan khusus kantor pajak terhadap tabungan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menabung. Nah, pada poin B, mengalokasikan investasi perekonomian. Nah, sebelumnya adalah kita membahas tentang bagaimana tabungan di pemerintahan tersebut. Yang selanjutnya ini bagaimana pemerintah hendaknya menginvestasikan modalnya untuk membangun infrastruktur pada bidang yang menghasilkan MPK, di mana MPK itu adalah Marginal Product Capital terbesar. Namun, investasi juga dapat dalam bentuk SDM, bukan hanya dalam bentuk membangun infrastruktur saja. Kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi terjadi karena mengukur eksternalitas akibat positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Nah, dari sektor yang berbeda adalah mustahil. Proses politik yang tidak sempurna, terutama ketika pemerintah mendukung proses teknologi pada bidang tertentu, maka akan ada reward dari pihak investor sebagai bagian dari pengaruh kekuasaan legislatif. Di mana selanjutnya pada poin C, membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin lebih memiliki berbagai tingkat produktivitas karena mereka tingkat produktivitas sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contohnya adalah tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada di dalam infrastruktur politik, di mana ketika tingkat korupsi ini rendah, maka pendanaan dari pemerintah tersebut akan
lebih baik ke depannya baik pada infrastruktur ataupun pada politik tersebut. Yang poin D, mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menggunakan bahan pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solow. Namun, menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Proses penghancuran kreatif. Dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy, ekonom Joseph Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi itu berasal dari proses penghancuran kreatif. Pergerakan kemajuan adalah pengusaha dengan ide dan untuk produk baru serta cara baru menghasilkan produk lama atau beberapa inovasi lain. Jadi seperti ada recovery baru sehingga dapat menghasilkan produk yang baru dengan cara meninggalkan produk yang lama. Dengan penemuan baru, seorang entrepreneur atau seorang wirausaha ketika melempar produk ke pasar, itu mereka akan memperoleh tingkat monopoli tertentu. Terutama tingkat monopoli inilah yang menjadi motivasi entrepreneur karena monopoli berarti profit yang besar. Adanya pemain baru di dalam pasar adalah hal yang bagus bagi konsumen karena mereka akan mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Akan tetapi, keadaan akan menjadi sulit bagi pemain lama yang sulit bersaing dengan pemain baru. Seperti di sini konsumen akan merasa banyak pilihan barang yang akan dibeli, namun pada produsen sendiri itu akan menjadi sulit karena ada pesaing baru. Seiring berjalannya waktu, proses ini akan terulang kembali, di mana pemain baru telah menjadi pemain yang telah lama menguasai pasar dengan keuntungan yang melimpah, sampai datang pemain yang lebih baru dengan inovasi generasi selanjutnya. Dengan tersingkirnya pemain lama dalam industri oleh pemain baru, karena adanya motivasi inilah yang dinamakan dengan penghancuran kreatif. Yang selanjutnya di sini ada rumus di mana delta K sama dengan SY dikurang dou K, di mana persamaan kedua tentang akumulasi modal, di mana keterangan di sini delta K itu adalah perubahan persediaan modal, SY adalah investasi, dan dou K adalah depresiasi. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen saja. Nah, sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.
Nah, selanjutnya di sini adalah penelitian dan pengembangan mikroekonomi. Teori endogen membantu kita memahami bagaimana proses teknologi berjalan, yaitu melalui pertambahan pengetahuan. Namun, teori ini hanya menjelaskan secara mendasar penciptaan sebuah pengetahuan. Padahal, kalau kita berpikir sejenak, maka ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Walaupun pengetahuan secara garis besar adalah barang publik, tapi banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan dengan motif mencari keuntungan. Penelitian sangat menguntungkan karena penemuan dapat memberikan perusahaan sebuah monopoli sementara. Akibatnya, sistem paten maupun keuntungan karena menjadi perusahaan pertama dengan produk tersebut. Nah, ketika perusahaan yang satu menemukan sesuatu, maka perusahaan yang lain akan berusaha membangun inovasi generasi selanjutnya dengan lebih sempurna lagi.